Pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK 2025 di Indonesia yang dimulai pada 23 April 2025 sudah memicu kontroversi. Dugaan kecurangan muncul setelah beredarnya foto-foto soal ujian di platform media sosial X dan grup Telegram. Bukti-bukti tersebut menunjukkan upaya peserta membocorkan soal ujian yang memicu keprihatinan di kalangan masyarakat dan calon peserta lain. Dalam sebuah unggahan viral, akun xx.geografi membagikan thread yang berisi kumpulan kecurangan selama UTBK hari pertama. Unggahan tersebut menampilkan foto-foto soal ujian yang diduga diambil secara ilegal oleh peserta ujian. Selain itu juga terdapat pula video yang menunjukkan pengawas ujian sedang melakukan live streaming saat ujian berlangsung yang selain melanggar aturan juga menunjukkan lemahnya pengawasan. Bahkan beberapa akun YouTube mulai mengulas dan membahas soal-soal yang diduga termasuk diujikan dalam UTBK 2025. Sejumlah peserta UTBK 2025 juga diduga melakukan kecurangan, di antaranya dengan membuat telepon genggam yang disimpan di balik baju, menyebarluaskan soal ujian di platform X, hingga menggunakan kamera yang lolos metal detektor di behel gigi. Menanggapi hal itu, Ketua Tim Penanggung Jawab Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau SNPMB 2025 Edward Woklok mengatakan tidak ada satupun soal yang identik antar sesi. Dengan demikian, klaim soal bocor yang beredar di media sosial dinilai tidak berdasar. Edward menjelaskan, SNPMB merancang lebih dari 23 set soal UTBK yang berbeda disesuaikan dengan sesi dan lokasi ujian. Bocornya soal dari panitia itu tidak mungkin, dan sampai sejauh ini ada upaya-upaya dari berbagai pihak ingin melakukan kebocoran soal. Alhamdulillah itu bisa kami atasi. Kendati demikian, Edward mengakui pihaknya mendapati sejumlah kecurangan yang dilakukan peserta UTBK. Beberapa modusnya kecurangan dilakukan peserta seperti kamera tersembunyi di ikat pinggang, kawat gigi, hingga penggunaan software remote desktop telah ditelusuri. Hingga hari kedua pelaksanaan UTBK Kamis 24 April 2025, panitia SNPMB mencatat sedikitnya 14 kasus kecurangan atau sekitar 0,0071% dari total peserta. Nah, terkait berita tersebut, kami akan menelusuri langsung dari beberapa peserta UTBK. Selamat siang pemirsa, saat ini kami berada di salah satu lokasi UTBK, Tepatnya di Fakultas MIPA Universitas Lampung. saat ini saya sedang bersama dengan salah satu peserta UTBK. Nah, Kak, boleh perkenalkan diri, nama kakaknya siapa? Boleh, perkenalkan nama saya Vica Aprilia, saya dari Kalianda. Nah, gimana nih Kak perasaannya setelah mengikuti UTBK saat ini? Perasaan saya cukup lega karena beberapa minggu yang lalu saya sempat belajar untuk melaksanakan UTBK ini. Agak rumit juga soalnya, agak deg-degan tapi lebih lega. Oke. Nah, Kakak tahu nggak nih tentang isu terkait kecurangan dalam UTBK? Tahu. Nah, menurut Kakak, pendapat Kakak tuh gimana nih? Menurut pendapat saya itu tuh sangat-sangat merugikan ya, merugikan mahasiswa mungkin, mahasiswa baru gitu ya Kak ya, merugikan semua kalangan. Menurut saya ya sangat merugikan sih. Oke. Nah, Kakak nih untuk pelaksanaan Juknis UTBK ke depannya nih, baik untuk panitia, terus buat calon mahasiswanya, ada saran-saran nggak sih Kak untuk ke depannya gimana supaya tidak terjadi kecurangan lagi? Boleh ada. Untuk panitia, kalau pesan dari saya lebih waspada, lebih mendisiplinkan calon-calon mahasiswa yang ingin mengikuti tes. Kalau bisa tidak ada yang namanya peraturan izin ke toilet sih Kak ya. Karena bisa jadi di situ kesempatan mereka untuk melakukan kecurangan tersebut Kak. Oke, terima kasih banyak Kak. Boleh perkenalkan dirinya, Kak? Nama saya Nita Malasari. Nah, kakaknya udah UTBK nih. Udah Perasaan kakak gimana setelah UTBK? Sangat lega dan sedikit cemas karena waktu pas mengerjakan soal di atas waktunya sedikit dan soalnya begitu banyak. Nah, kakak tahu nggak sih Kak terkait isu tentang kecurangan saat UTBK? Tahu Nah, menurut pendapat kakak terkait isu tersebut bagaimana ya Kak? itu perilaku yang sangat tidak baik karena di posisi kita yang belajar mati-matian untuk mendapatkan nilai yang sesuai dan di sisi lain ada yang melakukan kecurangan. Nah, menurut pendapat kakak untuk kedepannya bagaimana sih agar hal tersebut itu tidak terjadi Kak? Di tempat pemeriksaan waktu pas masuk itu kan diperiksa. Nah,
Setelah diperiksa itu agar tidak ada kecurangan, mahasiswa yang sudah diperiksa mohon jangan diperbolehkan lagi ke kamar mandi. Kalaupun dia diperbolehkan ke kamar mandi, itu pun harus dikawasi dari pihak satpamnya. Kasus kecurangan dalam UTBK 2025 menjadi peringatan penting tentang pentingnya kejujuran dalam dunia pendidikan. Mari kita junjung tinggi integritas karena prestasi jati lahir dari usaha bukan kecurangan. Saya Medriana Sagita dan teman saya Sri Astuti melaporkan untuk Media Sri. Sampai jumpa.